Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan yang pertama ada Akmal Yusuf dengan ujung NIM 121, Aril Rendra dengan ujung NIM 308, Ahmad Fawaid dengan ujung NIM 361, Hilary Bumbungan dengan ujung NIM 201, dan Naila Gita Syakira dengan ujung NIM 420. Next slide. Yang pertama, mengenai entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Nah, di sini terdapat tiga entitas-entitas. Nah, yang pertama itu badan regulasi, di mana lembaga pemerintah dan organisasi profesional yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar akuntansi serta memastikan kepatuhannya. Nah, di sini ada contohnya yaitu ya, ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. Ini bertanggung jawab atas penyusunan standar akuntansi di Amerika Serikat. Kemudian ada International Accounting Standard Board atau IASB yang mengembangkan standar pelaporan keuangan internasional atau dikenal dengan IFRS yang digunakan secara global. Kemudian ada Australian Accounting Standard Board atau ASB. Ini untuk standar akuntansi di Australia, dan ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Otoritas Pajak yang menggunakan standar akuntansi untuk memastikan transparansi dan keakuratan dalam penyusunan laporan keuangan, pajak, dan pelaporan kepada publik. Kemudian entitas yang kedua ada profesional akuntansi. Nah, profesional akuntansi ini bertanggung jawab dalam menerapkan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh badan regulasi. Nah, ini terdiri dari dua kelompok, yaitu akuntan dan auditor. Nah, akuntan ini bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian untuk auditor ini melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan kepatuhannya terhadap standar akuntansi serta mendeteksi kemungkinan kesalahan atau kecurangan. Next slide. Yang ketiga ada pengguna informasi keuangan. Nah, ada berbagai pihak yang bergantung pada laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya investor dan kreditor ini mereka menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja dan prospek perusahaan. Kemudian yang kedua ada manajemen, di mana manajemen ini menggunakan data untuk mengambil keputusan operasional dan strategis. Kemudian yang ketiga ada badan pengawas dan lembaga pemerintah yang membutuhkan laporan keuangan untuk menegakkan regulasi terkait transparansi keuangan dan juga perpajakan. Kemudian yang terakhir ada masyarakat umum, di mana masyarakat umum ini terkadang menggunakan laporan keuangan untuk menilai dampak sosial maupun dari segi lingkungan dari perusahaan tersebut. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Next. Yang pertama ada tentang teori mengenai regulasi. Ada dua teori. Yang pertama teori-teori kepentingan publik, yaitu teori ini berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai suatu jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak layak. Teori ini tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan umum. Teori yang kedua yaitu teori kelompok yang berkepentingan. Teori ini berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus, dengan maksud untuk memaksimalkan laba dari para anggotanya. Versi utama dari teori ini adalah
Satu, teori regulasi kaum elit dan teori regulasi ekonomi. Next. Lalu, haruskah kita mengatur akuntansi? Terjadi perdebatan mengenai perlu atau tidaknya regulasi dalam akuntansi. Pendukung pasar bebas menggunakan teori keagenan untuk berargumen bahwa perusahaan memiliki intensif melaporkan keuangan secara andal dan sukarela guna mengawasi kontrak kerja serta menilai kinerja manajer. Selain itu, tidak melaporkan informasi ke pasar modal dapat dianggap sebagai sinyal negatif. Sementara informasi tetap dapat diperoleh melalui pihak swasta. Sementara itu, pendukung regulasi akuntansi berargumen bahwa kepentingan publik, kegagalan pasar, dan tujuan sosial menuntut adanya pengaturan. Nah, kegagalan pasar terjadi akibat beberapa hal seperti keengganan perusahaan mengungkap informasi, potensi kecurangan, dan kurangnya produksi informasi akuntansi sebagai barang publik. Next. Lalu ada beberapa pendekatan terkait materi ini. Yang pertama, pendekatan pasar bebas. Pendekatan pasar bebas adalah untuk penetapan standar akuntansi, dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa informasi akuntansi adalah sebuah barang ekonomi, sama seperti barang atau jasa lainnya. Oleh sebab itu, ia menjadi subjek atas kekuatan permintaan dari pengguna dan kekuatan pasok oleh penyedia kemungkinan yang berminat. Hasil yang terjadi adalah suatu jumlah optimal dari informasi yang diungkapkan pada harga yang optimal. Setiap kali dibutuhkan bagian tertentu dari informasi dan harga yang ditawarkan tidak pantas, pasar akan memberikan informasi tersebut jika harga melebihi biaya dari informasi. Oleh karenanya, pasar dinyatakan sebagai suatu mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis-jenis informasi yang harus diungkapkan. Penerima dari informasi dan standar akuntansi yang mengatur pembuatan informasi semacam itu. Next. Nah, mohon maaf, ini seharusnya judulnya tentang pendekatan sektor swasta. Nah, pendekatan sektor swasta ini terhadap regulasi atas standar akuntansi bergantung kepada asumsi fundamental bahwa kepentingan publik dalam akuntansi akan terpenuhi dengan baik jika pembuatan standar diserahkan kepada sektor swasta. Next. Lalu regulasi standar akuntansi di sektor publik. Regulasi sektor publik telah mendapat legitimasi global, tetapi tetap menjadi perdebatan sengit. Agar efektif, regulasi harus mematuhi prinsip tertentu. Elliot dan Squads menekankan bahwa regulasi tidak boleh melanggar hak konstitusional, harus mempertimbangkan kepentingan publik, serta memberikan biaya tidak melebihi manfaatnya. Nah, regulasi juga dianggap tidak perlu jika pasar tidak dapat menyelesaikan masalah atau jika sektor swasta bisa mencapai tujuan yang sama. Selain itu, beban pembuktian harus ada pada pihak yang mengusulkan regulasi, bukan pihak yang diregulasi. Regulasi juga tidak boleh menggantikan peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran atau mengatasi perilaku antisosial yang sudah diatur oleh undang-undang. Next. Oke, berikutnya yaitu legitimasi proses penerapan standar akuntansi. Karena banyaknya lembaga yang mengatur regulasi tentang standar akuntansi, kita akan mengambil ilustrasi dari Australian Securities and Investment Commission dan Australia Accounting Standard Board dalam legitimasi interpretasi standar akuntansi. Oke, dalam regulasi akuntansi Australia, Australian Securities and Investment Commission atau ASIC memiliki tanggung jawab dalam menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap standar yang dikeluarkan oleh Australian Accounting Standard Board. Namun, terdapat perdebatan mengenai apakah AASB atau ASIC yang seharusnya bertanggung jawab dalam menginterpretasikan standar akuntansi. Beberapa pihak berpendapat bahwa jika ASP yang menetapkan standar, maka ASP juga yang seharusnya memberikan interpretasi terhadap makna dan penerapannya dalam praktik. Perbedaan peran ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi standar, sehingga penting untuk memiliki mekanisme yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan interpretasi resmi atas standar yang berlaku. Kemudian apa pengaruhnya terhadap profesi akuntan terhadap standar? Profesi akuntan
dan dunia bisnis memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan implementasi standar akuntansi. Jika standar yang diterbitkan tidak mendapatkan dukungan dari komunitas akuntansi atau pelaku bisnis, dapat muncul beberapa tantangan. Yang pertama, seperti lobby oleh kelompok berkepentingan yang berusaha mengubah atau menolak standar yang dirasa tidak menguntungkan bagi mereka. Kemudian ada ketidakpatuhan, di mana perusahaan mungkin memiliki atau memilih untuk mengikuti standar yang dianggap tidak praktis atau tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Kemudian ada penolakan untuk berpartisipasi dalam menyusun standar yang dapat menghambat perkembangan standar akuntansi untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, adanya intervensi dari pemerintah dalam regulasi akuntansi jika standar yang ada tidak diterima oleh komunitas bisnis dan akuntan. Oleh karena itu, AARF berusaha mengeluarkan standar yang bisa diterima oleh komunitas bisnis dan profesi akuntansi sehingga implementasi dapat berjalan lebih efektif. Kemudian, kelompok konsultatif dalam penyusunan standar akuntansi ini ada apa saja? Untuk memastikan bahwa akuntansi mempertimbangkan berbagai perspektif, Dewan Standar Akuntansi membentuk kelompok konsultatif yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban partisipasi dalam penyusunan standar. Anggota kelompok konsultatif ini mewakili yang pertama ada perwakilan industri dan perusahaan yang akan menerapkan standar laporan keuangan mereka. Kemudian ada organisasi profesi akuntansi yang memiliki kepentingan dalam memastikan standar dapat diterapkan dalam praktik. Kemudian ada akademisi dan pakar akuntansi yang berkontribusi dalam pengembangan teori dan praktik akuntansi. Dan yang terakhir ada regulator atau pemerintah yang memastikan tak standar sesuai dengan regulasi yang telah berlaku. Oke, kemudian ada exposure draft dalam proses standarisasi akuntansi. Sebelum sebuah standar akuntansi diterbitkan secara resmi, Dewan Standar terlebih dahulu menerbitkan exposure draft untuk mendapatkan masukan dari publik. Tahapan dalam penerbitan exposure draft ini meliputi yang pertama penyusunan draft awal oleh Dewan Standar Akuntansi, kemudian ada diskusi dan penyempurnaan melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada penerbitan exposure draft oleh AARF yang kemudian dibuka untuk komentar publik selama 3 bulan. Yang keempat yaitu evaluasi dan revisi berdasarkan masukan yang telah diterima sebelum standarisasi difinalisasi atau dirilis. Exposure draft ini memungkinkan proses yang lebih transparan dalam penyusunan standar dan memberikan kesempatan bagi pihak yang terdampak untuk memberikan masukan sebelum standar resmi diterbitkan. Kemudian yang terakhir yaitu finalisasi standar akuntansi. Setelah melalui tahap exposure draft, standar akuntansi difinalisasi melalui proses berikut. Yang pertama ada pengiriman draft ke otoritas terkait termasuk National Council of the Society and Institute. Kemudian dikirim ke Federal Attorney General Department dan yang berikutnya dikirim ke Australian Securities Commission. Yang kedua, penyusunan pernyataan konsep atau standar akuntansi final dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Yang ketiga, periode review selama 30 hari sebelum penerbitan resmi. Yang keempat, penerbitan standar oleh AARF dan AASB dengan peran sebagai berikut. AARF mengeluarkan Australian Accounting Standard atau AASS, kemudian AASB merumuskan dan menerbitkan AASB standar sebagai standar resmi dalam praktik akuntansi. Proses ini memastikan bahwa standar yang diterbitkan telah melalui kajian menyeluruh dan siap diterapkan secara luas. Lalu bagaimana kompatibilitasnya dengan standar akuntansi internasional? Salah satu aspek penting dalam penyusunan standar akuntansi di Australia adalah kompatibilitas mereka dengan International Accounting Standard atau IAS. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan kompatibilitas ini meliputi yang pertama penyertaan endorsement pada setiap Australian Accounting Standard yang menunjukkan kesesuaiannya dengan IAS. Kemudian, identifikasi dan menjelaskan perbedaan jika terdapat tidak sesuai antara AS dan IAS, terutama jika perbedaan tersebut bersifat material. Kemudian manfaat adanya kompatibilitas ini yaitu mempermudah perbandingan laporan keuangan antar negara, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan bagi investor global, mengurangi biaya kepatuhan bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi atau negara. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oh, maksudnya ada standar akuntansi yang berlebihan. Nah, standar akuntansi dikatakan berlebihan dalam beberapa situasi. Yang pertama, standar ini terlalu banyak dan rumit. Kemudian tidak ada standar yang kaku sehingga menyulitkan pemilihan aplikasi. Yang ketiga, standar bertujuan umum yang gagal menyajikan perbedaan antara entitas publik dan entitas privat, laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan, perusahaan besar dan perusahaan kecil, laporan keuangan yang sudah diaudit dan belum diaudit. Kemudian, standar bertujuan umum yang gagal menyajikan perbedaan kebutuhan di antara penyaji, pengguna, dan akuntan publik. Kemudian yang terakhir, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah dampak dari standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang jumlahnya banyak, terlalu sempit, dan kaku dapat berpengaruh serius dalam pekerjaan akuntan. Nilai informasi yang disajikan untuk para pengguna dan keputusan yang dibuat oleh manajer. Akuntan dapat kehilangan orientasinya terhadap tugas yang sesungguhnya akibat banyaknya data yang diperlukan saat memenuhi ketentuan suatu standar. Kemudian untuk solusi dari standar yang berlebihan ini, eh, Komite Khusus AICPA tentang standar akuntansi mengevaluasi berbagai kemungkinan pendekatan berikut ini yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah standar berlebihan. Yang pertama, tidak ada perubahan, tetapi mempertahankan apa yang sudah ada. Kemudian, yang kedua, perubahan dari konsep yang ada sekarang yang berupa PABU tunggal dan seragam untuk seluruh bisnis menjadi dua kelompok pabu, sehingga ada pabu tersendiri untuk entitas tertentu seperti untuk perusahaan kecil non-publik. Dan yang ketiga adalah perubahan dalam pabu untuk mempermudah penerapannya dalam setiap usaha bisnis. Yang keempat, menentukan alternatif pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, perubahan dalam standar pelaporan CPA atas laporan keuangan. Yang keenam, alternatif terhadap pabu sebagai dasar yang sifatnya pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya adalah pilihan dalam akuntansi. Dalam buku teori akuntansi oleh Ahmed Rahib Kauli, konsep pilihan dalam akuntansi merujuk pada kebebasan yang dimiliki manajemen perusahaan untuk memilih di antara berbagai metode akuntansi yang diizinkan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, kebebasan ini memungkinkan perusahaan untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja operasional mereka dengan cara yang dianggap paling sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan akuntansi yang pertama adanya regulasi dan standar akuntansi. Kemudian ada tekanan pasar dan juga persaingan. Yang ketiga ada kondisi ekonomi, yang keempat ada kebijakan perpajakan, dan yang terakhir ada manajemen laba. Nah, dari pilihan tersebut kita di sini akan belajar terkait implikasi pilihan akuntansi. Yang pertama adanya komparabilitas laporan keuangan. Pilihan metode akuntansi yang berbeda antar perusahaan dapat mengurangi kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan secara langsung. Yang kedua, transparansi dan kepercayaan. Penggunaan metode akuntansi yang agresif atau tidak konsisten dapat menurunkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, kinerja keuangan yang dilaporkan. Pilihan metode akuntansi dapat mempengaruhi angka-angka kunci seperti laba bersih, aset, dan ekuitas yang pada gilirannya mempengaruhi persepsi terhadap kinerja perusahaan. Nah, selain faktor dan juga implikasi, Ahmed Belkauli dalam bukunya juga menekankan pentingnya standar akuntansi yang lebih ketat untuk meminimalkan variasi dalam praktik akuntansi dan meningkatkan kualitas serta keadilan dari sebuah laporan keuangan. Next. Kemudian menuju bab selanjutnya yaitu terkait strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Penetapan standar akuntansi di negara-negara berkembang merupakan proses yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, sosial, politik, dan juga institusional. Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam proses ini masing-masing dengan kelebihan dan juga tantangannya sendiri. Kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait beberapa strategi utama yang sering diterapkan dalam standar di negara-negara berkembang. Next.
Nah, pendekatan standar akuntansi yang biasanya sering digunakan di negara berkembang yang pertama yaitu pendekatan revolusioner. Pendekatan ini melibatkan pengembangan standar akuntansi secara mandiri tanpa pengaruh eksternal. Negara yang menerapkan pendekatan ini mengembangkan standar mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Namun, tantangan utama dari pendekatan ini adalah kesulitan bagi mitra asing untuk menyesuaikan diri dengan standar khusus yang diterapkan oleh negara tersebut. Yang kedua, pendekatan transfer teknologi. Melalui pendekatan ini, negara berkembang mengadopsi teknologi akuntansi dan praktik terbaik dari negara lain atau melalui kerjasama dengan perusahaan multinasional. Nah, transfer teknologi dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau kolaborasi dengan profesional akuntansi internasional. Pendekatan yang ketiga yaitu situasional. Pendekatan ini melibatkan adaptasi standar akuntansi internasional dengan penyesuaian yang sesuai dengan kondisi lokal. Negara berkembang dapat menggunakan IFRS sebagai acuan dan melakukan modifikasi yang diperlukan agar relevan dengan konteks nasional. Misalnya di Indonesia menggunakan pendekatan ini dalam mengembangkan standar akuntansi keuangannya. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah adopsi standar akuntansi internasional. Negara berkembang dapat memilih untuk mengadopsi standar akuntansi internasional seperti FRS untuk meningkatkan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan. Pendekatan ini memfasilitasi integrasi ke pasar global dan meningkatkan kepercayaan investor. Nah, kemudian kami di sini akan menjelaskan beberapa contoh penetapan standar akuntansi di negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, Badan Standarisasi Nasional atau BSN telah menyusun strategi standarisasi nasional sejak tahun 2015 hingga 2025 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam menyusun program dan kegiatan di bidang standarisasi di berbagai sektor secara konsisten dan juga sinergis. Nah, pemilihan strategis yang dilakukan oleh BSN sendiri dalam penerapan standar akuntansi ini sangat penting bagi negara berkembang untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan nasional dan dapat mendukung integrasi ke pasar global. Baik, itu tadi adalah hasil pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.